Dari pers yang berkesempatan hadir, yang dengan penuh kebaikan dan ketulusan untuk kemudian datang melakukan konferensi pers bersama kami, masyarakat Yarler yang merupakan korban daripada konflik yang terjadi beberapa waktu kemarin. Pada kesempatan ini kami ingin dalam konferensi pers ini ingin menyampaikan informasi sekaligus klarifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi kemarin yang kemudian meresahkan, bahkan sempat menjadi sebuah provokasi bagi kami masyarakat Yarler yang terkena dampak langsung daripada konflik ini. Perlu kami sampaikan dengan tegas bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh segelintir orang kemarin yang kemudian melibatkan orang tua kami yang mulia Raja Tual bersama Pak Wakapolres itu merupakan sebuah tindakan yang sangat meresahkan warga, karena tidak satu orang pun warga Yarler yang terkena dampak konflik ini yang dilibatkan dalam kegiatan kemarin. Itu pertama. Yang kedua, kegiatan kemarin yang dilakukan itu bersamaan dengan ada kebaktian ibadah unit yang dilaksanakan di unit-unit pelayanan, termasuk di unit 3 sektor Nasaret, yaitu wilayah Yarler yang terkena dampak ini. Untuk itu kami perlu tegaskan bahwa kegiatan kemarin itu sangat meresahkan dan sekali lagi tidak sama sekali melibatkan warga yang terdampak daripada konflik ini. Kemudian yang berikut, ada sesuai dengan yang liputan media itu ada melibatkan tokoh-tokoh agama. Nah, ini juga perlu kami pertanyakan bahwa tokoh-tokoh agama yang dilibatkan ini siapa? Karena di atas rata-rata warga unit yang terkena dampak ini merupakan warga gereja GPM, Jemaat Tual. Dan pimpinan gereja kami sudah langsung hubungi saya selaku Ketua Pemuda, pertanyakan kenapa ada perdamaian, gereja tidak dilibatkan. Satu. Yang kedua, pendeta yang dimaksudkan di media ini siapa? Dan saya sendiri sudah melakukan konfirmasi bahwa kami tidak dilibatkan. Kemudian pendeta itu kami sendiri tidak tahu. Yang ketiga, ada keterlibatan tokoh pemuda yang ngaku-ngaku sebagai ketua pemuda. Saya Hence Belubun, ketua pemuda Yarler yang dipilih secara demokrasi dan diakui oleh seluruh masyarakat Yarler. Bahkan dalam proses-proses konflik ini, kemudian untuk kerja-kerja lingkungan yang sekarang ini, semua menunjuk saya sebagai koordinator selaku ketua pemuda untuk kemudian melakukan pendampingan. Nah, tetapi saya sendiri tidak dilibatkan. Untuk itu dalam diskusi kami beberapa saat yang tadi, mungkin setelah ini kami akan melakukan tindakan, yaitu laporan polisi untuk meminta penjelasan daripada oknum-oknum yang terlibat di dalam proses kemarin. Yang perlu kami sampaikan begini, bahwa masyarakat Yarler yang terkena dampak konflik maupun saudara kami dari unit 2 maupun unit 1, kami sangat mengharapkan perdamaian itu dilakukan. Tetapi kami sudah menyampaikan langsung kepada Pak Wali Kota selaku orang tua di kota ini bahwa perdamaian akan dilakukan, tetapi tidak serta-merta seperti memasak mie instan. Ada tahapan-tahapannya. Bagaimana dengan kita harus bicarakan, mendiskusikan, dan harus ada titik temu. Bagaimana dengan rumah-rumah yang terkena dampak ini? Rumah-rumah yang terbakar, rumah-rumah yang rusak, yang merupakan korban daripada konflik ini. Ini harus dijelaskan, karena rumah-rumah ini rumah-rumah tua semua. Di atas rata-rata itu rumah-rumah tua. Kemudian kampung Yarler ini kan bukan kompleks atau lingkungan yang dibentuk secara singkat, tetapi ini kampung tua. Orang-orang yang tinggal di Tual ini lama, dan orang tua pasti tahu Yarler ini kampung tua. Nah, untuk itu kami masih ada dalam proses melakukan verifikasi, identifikasi terhadap rumah-rumah ini, dibantu oleh pemerintah kota untuk kemudian mencari jalan keluar terhadap penyelesaian rumah-rumah yang ada ini. Nah, tetapi kemudian secara macam ada orang yang kemudian, segelintir orang yang kemudian menggunakan momen ini untuk kemudian mencari legitimasi. Menurut kami sangat terkesan mencari legitimasi, karena apa? Pertama, saya secara pribadi juga anak adat
dan berasal dari Raskap Maur. Harus kami sampaikan secara tegas bahwa Maur itu kan juga sekarang ada dualisme. Nah, untuk itu dualisme raja. Untuk itu kami masyarakat juga menahan diri untuk tidak terlibat secara aktif di versi A atau versi B. Tetapi kami sekarang lagi fokus bagaimana melakukan penanganan terhadap pengungsi yang masyarakat Yarler ini. Itu yang menjadi penting bagi kami. Lalu kemudian untuk proses perdamaian kami percayakan ini kepada pemerintah kota. Tetapi kenapa ada segelintir orang yang kemudian mengambil langkah-langkah yang kemudian kami sendiri tidak tahu. Satu, kemudian mengatasnamakan kami. Ini yang kemudian disesalkan oleh saya, bahkan seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung. Terlihat sehari ini semua masyarakat semua datang yang terdampak, datang untuk kemudian menyaksikan dan terlibat dalam konferensi pers ini. Nah, itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari konferensi pers ini. Kemudian yang berikut, kami masyarakat ini kan Yarler yang mengungsi ini kan tidak di satu titik. Ada yang di Angkatan Laut, di Taar, kemudian di UN, di Langgur, di Perumnas, bahkan ada sampai di luar kota. Nah, kami sekarang sedang berupaya melakukan komunikasi dengan stakeholder yang ada supaya kalau bisa kami yang masyarakat yang rumahnya terbakar dan tidak bisa dihuni lagi ini, kami dititipkan di satu tempat sambil menunggu pembangunan rumah-rumah kami yang terbakar. Untuk masyarakat yang rumahnya masih bisa dihuni atau rusak ringan, rusak sedang, itu memang sudah ada masyarakat yang sudah kembali sesuai arahan Pak Wali Kota dan juga aparat keamanan di sini bahwa masyarakat yang rumahnya masih bisa dihuni kembali, dan masyarakat sudah lakukan itu. Tetapi bagaimana dengan kami yang rumah kami terbakar dan tidak bisa dihuni lagi? Kami secara jujur tidak bisa tinggal berlama-lama di lokasi pengungsian, walaupun ada yang tinggal bersama saudara, bersama kerabat, tetapi secara batin, secara psikis kami merasa untuk kemudian lebih baik kami kembali. Nah, untuk itu melalui konferensi pers ini juga kami minta dukungan dari teman-teman pers untuk kemudian menyuarakan aspirasi kami terkait dengan tempat tinggal kami ini, yang rumah-rumah ini kami sedang berdiskusi, dan kami sangat mengharapkan kalaupun diberikan ruang oleh pemerintah kota, mungkin kami yang tidak punya rumah ini kami bisa tinggal sementara di wilayah pendopo atau bangun tenda di Pekarang di lingkungan pendopo supaya akses kembali ke kompleks ini dekat, supaya siang hari mungkin kami kembali untuk melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kami juga sangat berterima kasih kepada aparat keamanan, karena dengan adanya aparat keamanan yang hadir di lingkungan kami, dalam hal ini dari Kodim 1503, 733 dan 734 itu memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat untuk kemudian kembali ke lingkungan ini. Sebelumnya itu kami sangat takut, bahkan masih ragu untuk kembali di lingkungan ini. Mungkin itu sementara dari saya, mungkin kita akan ada dalam dialog bersama. Pak Fenci, dari keterangan warga rumah yang terbakar yang ada di area ini rusak kebakaran apa? Iya. Kalau berdasarkan data yang dilakukan, survei yang dilakukan kemarin oleh beberapa instansi gabungan dari pemerintah kota itu terdapat 100 lebih. 116. Iya, 116 rumah yang terdampak. Dari 116 ini dapat yang beratnya berapa? Itu masih belum divalidasi. Iya, belum fix ya. belum fix. Tetapi kalau berdasarkan data, kalau dari pemerintah kan pemerintah kota itu akan melakukan validasi hari ini. Hari ini baru dilakukan validasi pagi ini dalam kepentingan pembagian bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami itu, kami identifikasi untuk sementara itu yang rusak ada sekitar 50 rumah. Terdapat pada kerusakan rumah berapa korban yang dapat kemarin? Kalau korban untuk bacokan panah dan lain-lain. Kalau korban bacokan panah